Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Denderwana Lubis dari kelas R1 dengan NIM 120220021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar saya dengan judul Kawasan Ekonomi Khusus Palu dan diampu oleh dosen Pak Asirin STMT. Selanjutnya ada outline dari presentasi, yaitu yang pertama pengenalan atau introduction, yang kedua landasan teori, yang ketiga gambaran umum kawasan strategis, yang keempat gambaran umum kawasan ekonomi khusus, yang kelima gambaran rencana dan kebijakan, yang keenam kebijakan hukum dan pengelolaan, dan yang terakhir ulasan kritis. Selanjutnya ada landasan teori yang menjadi landasan dari sebuah adanya kawasan strategis atau kawasan ekonomi khusus. Berdasarkan pengertian klaster menurut Michael E. Porter, dapat diketahui bahwa klaster adalah konsentrasi geografis perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan meliputi kesatuan industri dan lembaga-lembaga terkait untuk saling berkompetisi dan bekerjasama. Berdasarkan pendapat para ahli yang mengenai pengertian klaster, maka dapat didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan-perusahaan yang sejenis atau sama pemasok, penyedia jasa, infrastruktur yang saling berkaitan dan berkumpul atau berada dalam satu batasan geografis tertentu, yang bersaing tetapi juga bekerjasama dalam fungsional tertentu dan membangun hubungan serta aliansi untuk meningkatkan efisiensi, daya saing kolektif, serta mendorong inovasi sehingga tercipta keunggulan yang kompetitif. Dan apakah manfaat klaster? Klaster dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi dunia usaha dan ekonomi wilayah bersangkutan, yaitu meningkatkan keahlian para pelaku melalui proses pembelajaran bersama antar perusahaan potensial yang ada dalam klaster. Dan perusahaan-perusahaan yang ada dalam klaster secara bersama-sama akan mendapatkan keahlian komplement yang tidak akan didapatkan jika perusahaan tersebut bekerja secara sendiri-sendiri. Terlihat di dalam PPT terdapat lokasi usulan kawasan ekonomi khusus. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional juga merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, didefinisikan sebagai kawasan di mana di dalamnya yang berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain, atau kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut. Berikut gambaran kawasan ekonomi khusus Palu yang terletak pada Provinsi Sulawesi Tengah. Terlihat pada PPT terdapat sebuah peta kondisi di mana kawasan ekonomi khusus Palu ini berada dan beberapa infrastruktur yang belum jadi dan sedang dalam proses pembuatan. Kawasan ekonomi khusus ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 yang akan mendukung Indonesia yang merupakan produsen nikel, kakao, dan rumput laut yang unggul di dunia. Berdasarkan potensi dan keunggulan geostrategis yang dimiliki, kawasan ini memiliki beberapa bisnis utama, yaitu nikel, biji besi, kakao, rumput laut, serta rotan. Namun, kawasan ini juga memberikan peluang bagi pengembangan aneka industri lainnya. Berikut merupakan kelembagaan dalam kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus Palu terletak di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Dan secara geografis, kawasan ekonomi khusus Palu ini terintegrasi dengan pelabuhan Pantoloan dan dilalui jalur strategis alur laut Kepulauan Indonesia yang memiliki potensi strategis sebagai hubungan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Kawasan ekonomi khusus Palu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 akan mendukung Indonesia yang merupakan produsen nikel, kakao, dan rumput laut yang unggul di dunia. Kawasan ini juga diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam dan meningkatkan nilai tambah dari komoditi agro unggulan di Pulau Sulawesi seperti kakao, rumput laut, dan rotan. Berdasarkan potensi dan keunggulan geostrategis yang dimiliki, kawasan ini memiliki beberapa bisnis utama, yaitu nikel, biji besi, kakao, rumput laut, serta rotan. Namun,
kawasan ini juga memberi peluang bagi pengembangan aneka industri lainnya sebagai bisnis pendukung, yaitu industri pengolahan karet, kelapa, manufaktur, dan logistik. Selanjutnya ada beberapa gambaran kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus yaitu suatu kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pembangunan kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia. Tujuan utama pengembangan kawasan ekonomi khusus yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan bangunan, serta meningkatkan daya saing. Selanjutnya, kebijakan atau landasan hukum dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus Palu. Pada kebijakan hukumnya, terdapat di dalam dokumen 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu. 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. 5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. Yang terakhir yaitu Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pengelolaannya, kawasan ini dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk menunjang kepercepatan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Wilayah Palu dinilai memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Selanjutnya, ulasan kritis, yaitu masalah-masalah yang terjadi pada kawasan ekonomi khusus Palu. Yang pertama, kurangnya investor. Berdasarkan data dari Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah, baru 2 investor yang positif akan berinvestasi di dalam kawasan ekonomi khusus Palu. Yang pertama, ada dari Seniu Mining Indonesia yang bergerak di industri pengolahan nikel dengan perkiraan nilai investasi sebesar 100 juta US dollar. Yang kedua, PT Mineco Indonesia sebagai holding dari PT Maleo Putra Investama dengan nilai investasi 50 juta US dollar untuk pengadaan lahan. Holding ini akan mengajak 8 tenan untuk berinvestasi di dalam kawasan ekonomi khusus Palu dengan nilai investasi masing-masing sebesar 100 miliar. Selanjutnya, permasalahan infrastruktur dan penyewa tenan. Pada infrastruktur kawasan ini belum terbangun secara menyeluruh, yaitu salah satunya pembangunan kantor operasional administrator, jaringan telepon serta internet, jaringan listrik, dan sistem pengolahan drainase dan tempat pembuangan akhir sampah. Selanjutnya, anggaran dari APBN. Menteri tersebut mengatakan, tujuan dari pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri lainnya ialah mempermudah investor dari sisi perizinan dan implementasi sehingga belanja modal tersebut tidak mahal dan pada akhirnya menarik minat investor untuk melakukan hilirisasi industri. Selanjutnya, usulan agenda kebijakan. Yang pertama, studi tentang keanekaragaman hayati di kawasan ekonomi khusus Palu. Yang kedua, penelitian mengenai kebijakan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus Palu. Yang ketiga, penelitian mengenai dampak terhadap adanya kawasan ekonomi khusus Palu. Yang ketiga, penelitian tentang persepsi masyarakat dengan adanya kawasan ekonomi khusus Palu. Demikianlah yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.